Berjumpa lagi anak-anak dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Bagaimana kabarnya? Tentunya sehat bukan? Tetap di rumah, tetap sehat, dan tetap belajar di rumah. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang struktur dan ciri kebahasaan dalam teks eksplanasi. Kalau kemarin kita belajar tentang apa itu teks eksplanasi, apa itu ciri-ciri teks eksplanasi, dan apa perbedaan dari teks eksplanasi dengan teks yang lain. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kalian nantinya akan dapat mengetahui bagian-bagian dalam teks eksplanasi. Dan yang kedua, kalian akan mengetahui kaidah kebahasaan apa saja atau ciri kebahasaan apa saja yang ada dalam teks eksplanasi. Untuk itu, marilah kita pelajari lebih lanjut tentang struktur dan ciri kebahasaan dalam teks eksplanasi. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini yang pertama kita akan bersama-sama membahas tentang struktur dalam teks eksplanasi. Kita ketahui bahwa semua teks yang sudah kita pelajari bersama memang memiliki struktur atau bagian-bagian yang berbeda. Nah, sekarang bagaimanakah struktur dalam teks eksplanasi? Kalian bisa melihat bagian berikut ini. Pada teks eksplanasi itu ada terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah identifikasi fenomena, yang kedua tentang proses kejadian, dan yang ketiga tentang ulasan. Dalam identifikasi fenomena di sini berisi tentang latar belakang kejadian atau fenomena yang kita paparkan, apakah fenomena alam ataupun fenomena sosial. Pada bagian kedua, proses kejadian di sini terdiri dari kronologis atau urutan waktu dari sebuah peristiwa tersebut dan kausalitasnya, sebab akibat dalam fenomena tersebut. Itu kita jabarkan dalam proses kejadian. Dan yang terakhir adalah ulasan. Dalam ulasan ini berisi tentang komentar apa yang bisa kita berikan berdasarkan fenomena yang dijelaskan pada identifikasi fenomena. Nah, untuk lebih kalian memahami bagaimana struktur atau bagian-bagian dalam teks eksplanasi, silakan kalian simak teks berikut ini. Pada teks yang berjudul kemiskinan, di situ ada 4 paragraf. Pada paragraf yang pertama, kalian bisa membaca di sana diungkapkan tentang fenomena kemiskinan. Kita lanjutkan pada paragraf yang kedua. Pada paragraf kedua dan paragraf yang ketiga, di sini menuturkan atau memaparkan tentang apa penyebab dalam kemiskinan. Dan pada paragraf yang keempat, yang terakhir di situ merupakan komentar atau pendapat dan saran tentang kemiskinan. Nah, dalam teks yang berjudul kemiskinan ini, mari sekarang kita ulas bagian-bagian apa sajakah yang ada di dalam teks tersebut. Bagaimanakah struktur dalam teks yang berjudul kemiskinan? Marilah kita ulas bersama. Pada bagian identifikasi fenomena, kita temukan pada paragraf pertama. Kenapa pada paragraf pertama? Karena dalam paragraf pertama di sana mengungkapkan atau memaparkan tentang kejadian fenomena sosial, yaitu tentang kemiskinan. Bagian yang kedua, proses kejadian, ada pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Kenapa pada paragraf kedua dan ketiga? Karena dalam paragraf tersebut menjabarkan tentang sebab akibat terjadinya kemiskinan. Dan pada bagian yang ketiga, bagian ulasan, ada pada paragraf yang keempat. Kenapa demikian? Karena dalam paragraf keempat berisi tentang komentar atau saran bagaimana cara menanggapi dari kemiskinan. Demikian tadi anak-anak bagian-bagian atau struktur dalam teks eksplanasi. Sudah paham bukan? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri kebahasaan atau kaidah dalam teks eksplanasi. Nah, ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang sering kita temukan dalam teks eksplanasi itu terdiri dari yang pertama adalah kata teknis atau istilah, yang kedua bisa berupa konjungsi kausalitas, yaitu kata penghubung yang menunjukkan
hubungan sebab akibat. Yang ketiga yaitu konjungsi kronologis, kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu. Dan yang keempat adalah menggunakan kata definisi. Nah, kata definisi ini biasanya ditunjukkan dengan menggunakan kata adalah, merupakan, ialah, yakni, dan yaitu. Nah, sekarang dari teks kemiskinan yang sudah kita baca di depan tadi, marilah selanjutnya kita identifikasi kaidah kebahasaan apa sajakah yang ada di dalam teks tersebut. Nah, setelah kita analisis, ternyata ada beberapa kaidah kebahasaan yang bisa kita temukan dalam teks tersebut. Yang pertama adalah istilah. Istilah apa saja yang bisa kita temukan dalam teks kemiskinan tersebut? Yang pertama ada kata bantaran kali. Yang kedua ada kata bangkrut. Yang ketiga kita temukan juga ada kata struktur sosial. Yang keempat ada kata dominasi. Dan yang terakhir ada kata komunikatif. Nah, kata-kata atau istilah-istilah itu kita temukan dalam teks eksplanasi sesuai dengan fenomena apa yang dijabarkan. Apakah fenomena sosial ataupun fenomena alam. Istilah yang digunakan dalam fenomena sosial akan berbeda dengan istilah-istilah yang digunakan pada fenomena alam. Nah, sekarang yang kedua anak-anak. Yang kedua adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas apa yang bisa kita temukan dalam teks kemiskinan? Yang pertama adalah kata sehingga. Dalam kalimat, kemiskinan adalah tingkat penghasilan masyarakat yang rendah sehingga. Ini menunjukkan kausalitas. Yang kedua adalah kata penyebab. Pada kalimat bangkrut, musibah, perbudakan, struktur sosial juga menjadi faktor penyebabnya. Ini juga merupakan konjungsi kausalitas. Dan yang ketiga adalah kata sebab. Nah, kata sebab, kata sehingga, dan kata penyebab ini ketiganya termasuk konjungsi kausalitas. Mengapa demikian? Karena konjungsi tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat. Selain kata teknis dan konjungsi kausalitas, ada lagi ciri kebahasaan yang bisa kita temukan dalam teks kemiskinan tadi, yaitu kata definisi. Kata definisi yang digunakan dalam teks ini adalah kata adalah. Dalam kalimat kemiskinan adalah tingkat. Nah, kata adalah ini termasuk kata definisi. Nah, demikian tadi anak-anak ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks eksplanasi. Nah, untuk lebih mempertajam pemahaman kalian, coba kalian mencari teks eksplanasi, bisa di buku, bisa di internet. Selanjutnya, kalian analisis struktur atau bagian yang ada di dalam teks eksplanasi tersebut dan temukan juga ciri kebahasaan yang ada dalam teks eksplanasi tersebut. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita tentang struktur dan ciri kebahasaan dalam teks eksplanasi. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan diskusi dengan teman kalian atau kita diskusi dalam grup WA yang sudah kita bentuk. Nah, tetap di rumah, tetap semangat belajar, dan kita jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang akan datang. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.